Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya, Evi Sri Nur Aini, guru pembimbing tantangan literasi Leksam Bedas tahun 2023 dari SDN Rancaekek 4, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Review kedua di bulan Februari ini berbentuk AIK. Alasan, isi, dan hikmah. Judul buku yang direview adalah The Untold Story, The Untold Islamic History, Sejarah Islam yang belum terungkap. Buku setebal 250 halaman ini diterbitkan oleh PT Generasi Salahuddin Berilmu. Ditulis oleh Edgar Hamas. Beliau adalah seorang pentadabur sejarah. Beliau juga mendirikan platform media sosial dakwah yang bernama Gen Saladin yang mendapat sambutan yang besar di generasi muda maupun orang tua. Yang pertama adalah isi dari buku ini. Buku ini berisi fakta sejarah peradaban Islam dengan gaya penulisan yang menyenangkan. Diawali dengan keadaan dunia sebelum Nabi Muhammad SAW, rahasia dan hikmah dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat diutusnya Nabi akhir zaman. Kemudian kisah para sahabat Rasulullah SAW yang menjadi generasi terbaik sepanjang peradaban manusia. Mereka adalah Golden Generation. Padahal pada awal kisah hidupnya, para sahabat itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Namun ketika Islam datang dan sang Nabi menjadi guru, mereka berubah menjadi hero. Bukan hanya sebagai hero, tapi jauh mengangkasa menjadi superhero. Di antaranya adalah seperti Abu Bakar yang bijaksana dan sidik. Kemudian ada Umar bin Khattab, sang tegas perkasa. Utsman bin Affan, sang kaya raya yang dermawan. Ali bin Abi Thalib yang jenius. Kemudian ada Huzaifah, sang penyimpan rahasia. Abdullah bin Rawahah, sang penyair Rasulullah SAW. Ada Khalid bin Walid, sang panglima perang yang tak pernah kalah. Kemudian ada juga Mus'ab yang ganteng dan Al-Bara yang selalu on fire. Kemudian masih banyak lagi dari para sahabat Rasulullah yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini. Ada satu fakta sejarah yang kita terima sebelumnya yang berbeda dengan yang diungkapkan di buku ini, yaitu tentang penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad. Disebutkan sebelumnya bahwa Tariq membakar kapal-kapalnya supaya pasukannya itu tidak kembali pulang menyeberangi Selat Gibraltar dan kembali ke Afrika. Nah, dalam buku ini diungkapkan bahwa Tariq bin Ziyad itu tidak pernah membakar kapal-kapalnya. Kemenangan umat Islam di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad itu didorong dengan semangat keteguhan keimanan yang kokoh, kemudian ketinggian cita-cita dan keikhlasan yang tiada tara. Mereka tidak gentar meskipun jumlah pasukannya sedikit bila dibandingkan dengan pasukan musuh. Kemudian tugas utama peradaban manusia telah disempurnakan oleh kaum muslimin. Disebutkan dalam buku ini, filsuf terbesar adalah Al-Farabi, seorang muslim. Ahli matematika terbesar, Abu Kamil dan Ibrahim Sinan, dua-duanya seorang muslim. Ahli bumi terbesar Al-Mas'udi juga seorang muslim. Ahli sejarah terbesar adalah At-Tabari, juga seorang muslim. Tanpa produktivitas muslim pada abad pertengahan, tidak akan ada Eropa seperti yang sekarang ini. Dan masih banyak lagi fakta-fakta sejarah yang disebutkan dalam buku ini. Yang terakhir adalah hikmah. Setelah membaca buku ini, kita akan mendapat cara pandang yang baru, cara sudut pandang yang baru dalam memahami sejarah, karena ada beberapa fakta yang berbeda dengan yang kita ketahui sebelumnya. Yang kedua, kita akan menjadi lebih termotivasi untuk menjadi generasi muslim yang lebih baik setelah membaca secuil kisah kehebatan para sahabat Rasulullah. Yang ketiga, kita akan semakin bangga dengan keislaman kita. Karena
peradaban Eropa yang maju saat ini adalah dibangun dari puing-puing reruntuhan peradaban Islam selama 13 abad yang lalu. Kemudian yang terakhir, buku ini semoga bisa menjadi pemantik agar semangat kita tetap menyala untuk selalu mempelajari dan terus menjelajahi sejarah peradaban Islam, sehingga kita bisa menemukan keajaiban-keajaiban sejarah Islam yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.